kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di ibadah minggu ini terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 10. 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 10. Saya mengajak kita membaca secara bergantian. Kita memulai dengan ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa sama, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Selagi hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tambah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab semua menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Bapak Ibu Salam, kita bersyukur boleh bertemu. Mohon maaf pada Bapak Ibu Majelis, pernah dulu dijadwalkan melayani ibadah pagi, tetapi karena ada beberapa kegiatan pelayanan lainnya, sehingga barulah waktu yang indah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bapak Ibu dan terlebih jemaat Tuhan, saya mau menyampaikan bahwa saya sekarang tidak pegang jemaat, bukan pendeta jemaat, bukan pendeta resor, bukan pendeta fungsional. Saya pendeta ONKP, dan saat ini saya fokus pelayanan sebagai Ketua STT Anugerah Misinya Selarat, dan memang itu pelayanan yang full, pelayanan di dalam mempersiapkan hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu, tema hari ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ada dua penekanan penting di sini. Hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Itu kita bisa temukan tadi di ayat yang ke-7. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, hidup karena percaya bukan karena melihat, maka yang ditekankan di sini adalah bahwa kita yakin pada janji-janji Tuhan. Ada banyak janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita ini. Dia berjanji akan menyertai. Dia berjanji bahwa ketika kita menjalani badai hidup ini, dia bersama-sama dengan kita. Dia berjanji, dia menyelamatkan kita. Dan dia berjanji juga ketika saatnya nanti kita meninggalkan dunia ini, dia sudah mempersiapkan tempat yang baik bagi kita. Dan kita harus yakin dengan itu. Kita percaya dengan itu, sekalipun kita belum melihatnya. Sekalipun kita belum melihat surga, tapi kita yakin bahwa surga itu ada. Sekalipun kita ragu apakah kita nanti akan masuk surga, tapi kita harus percaya. Percaya itu berarti menyadari bahwa saya tidak punya kemampuan. Saya tidak tahu apa-apa. Saya sekalipun ada banyak gelar, ada banyak jabatan, tapi pada dasarnya saya tidak tahu apa-apa. Tidak mengandalkan pengetahuannya sendiri. Percaya berarti dia harus menjalani hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Firman yang kita baca ini ditulis oleh Paulus. Paulus bukan karena melihat. Dia belum melihat Yesus. Dia belum bersama-sama dengan Yesus. Malah yang terjadi, Paulus berusaha mencari cara bagaimana dia membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia menjadi percaya. Dan dia menyadari siapa dia. Paulus ini Bapak Ibu, dia seorang yang pintar. Kalau kita membaca sejarah hidupnya, dia ini murid seorang profesor, ahli kitab. Pada masa Tuhan Yesus sudah ada sekolah kitab. Kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, ada murid-murid sekolah Alkitab. Dan Paulus ini salah seorang murid daripada profesor yang bernama Gamaliel. Gamaliel sangat terkenal sekali. Dia memahami kitab-kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama. Dia memahami hukum Taurat. Dan dia bisa melahirkan seorang Paulus, yang saat itu namanya Saulus, menjadi seorang murid yang sangat luar biasa. Bahkan Saulus adalah seorang yang sangat taat pada agamanya. Saking taatnya, dia menjadi sangat radikal sekali. Ketika ada yang berbeda, maka baginya itu harus dihancurkan. Jadi kita melihat bagaimana Saulus punya pengetahuan. Dia sangat pintar. Dan dia mengandalkan pengetahuannya itu. Baginya tidak mungkin Allah itu menjadi manusia. Tidak mungkin. Tidak mungkin Yesus itu mati lalu bangkit naik ke surga. Tidak mungkin. Sesuatu hal yang di luar jangkauan pengetahuannya. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ini dia menjadi seorang yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita melihat Alkitab, hanya beberapa yang ditulis oleh murid-murid Yesus yang bersama-sama dengan Yesus. Tapi Paulus banyak menulis, dan itulah yang menjadi bahan pelajaran bagi kita saat ini. Tulisan-tulisan Paulus di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru. Dia berkata dalam firman yang kita baca ini, kalau kita melihat, menelisik lebih jauh, bahwa hidup ini ibaratnya berada di dalam kemah. Kalau kita melihat itu gambar tubuh kita, nampak semua sampai di dalam rumah kalah-kalah. Dan disamakan itu adalah kemah. Apa artinya? Orang yang tinggal di kemah itu adalah bukan tempat yang permanen, hanya tempat yang sementara. Jadi kita ini saat ini seganteng apapun kamu, bapak-bapak, brother-brother, sekekal apapun tubuhmu itu hanya sementara. Ibu-ibu, gadis-gadis, nona-nona, seglowing apapun kamu hari ini, itu hanya sementara. Sebenarnya kalau kulit ini dilepas, tinggal tulang, kan kamu lihat ya, tidak ada yang kita banggakan dengan tubuh ini. Karena itu hanya sementara. Bahkan ketika kita masih berada di dalam tubuh ini, itu berarti bahwa kita menyadari bahwa tubuh ini mengeluh. Dan mungkin sudah mulai banyak di antara kita yang sudah mulai mengeluh.
mengeluh, mulai sakit, mengeluh sudah tidak bisa berdiri tegak, mengeluh sudah mulai timbul sakit-sakit, mengeluh sudah mulai merasakan asam urat, mengeluh kepala kita mulai sakit sebelah, dan banyak keluhan-keluhan yang lainnya. Saya juga banyak orang mengalami keluhan-keluhan. Saya kadang mengeluh ketika harus berjalan, ternyata tubuh ini sangat berat Pak Esa. Tidak bisa berjalan lagi setegak dulu. Ketika kemarin kami di kampus kami main bola, mereka bilang, ayo kita main bola. Saya bilang silakan. Saya tahu diri, tidak mungkin saya main bola. Paulus memahami itu, bahwa ketika kita masih di dalam tubuh ini, kita mengeluh dan kita merindukan bagaimana kita terbebas dari tubuh ini. Di ayat 3 dia berkata tidak berpakaian. Coba ketika tubuh ini tidak berpakaian, tidak ada kemuliaan. Dalam tubuh ini kita merasakan tekanan kehidupan. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah mulai merasakan tekanan saat ini. Kita bersyukur anak-anak kita sudah menerima rapor. Kita bersyukur mereka naik kelas. Tapi di saat yang sama juga kita mulai was-was. Ini sebentar lagi sekolah mulai. Anak-anak pasti sudah memberikan permintaan. Bapak, tas saya sudah rusak. Bapak, sepatu saya sudah mulai rusak. Jadi ini harus kalian pahami, anak-anak masih siswa-siswa. Saat ini orang tua sedang mulai pusing memikirkan. Ini bagaimana anak kemarin saya lihat dia bajunya sudah mulai robek-robek. Mulai itu yang dipikirkan. Ada yang sudah tamat SMA masih bersyukur, tamat SD masih ada SMP di sini, tamat SMP masih ada SMA di sini. Luar biasa, semuanya ada di sini di kota Sumbawa ini. Lalu setelah tamat SMA mulai berpikir, ini mau kemana? Ya, mau kemana? Dan kita mulai merasakan tekanan dan impitan. Yang abang-abang mulai galau. Yang kakak-kakak juga mulai galau. Sudah mulai mengurung diri di kamar. Betul apa betul? Mulai mengurung diri di kamar. Kenapa? Karena punya cita-cita. Saya mau melaju. Tapi orang tua berkata, bagaimana kamu melaju? Tidak ada. Lalu ada orang yang meresponnya dengan hal yang positif. Dia tidak mau mengurung diri di kamar, dia mau mempersiapkan diri. Ya terserah apakah saya bisa melaju atau tidak, tapi saya mempersiapkan diri untuk melaju. Dia mulai membaca, karena siapa tahu ada peluang dia mengikuti seleksi, dia bisa menerima beasiswa atau tidak. Tapi ada juga ya, karena baginya sudah tidak ada lagi jalan, tidak ada lagi harapan, maka tanpa dia sadari, dia mulai melibatkan diri pada hal-hal yang tidak baik. Saya kadang-kadang sedih melihat kehidupan anak-anak SMA. Kemarin saya jalan-jalan di sana. Abang-abang sudah sangat bergaul akrab dengan rokok. Di saat jam pelajaran saya melihat abang-abang di kantin-kantin merokok. Padahal cita-cita menjadi polisi. Cita-cita menjadi tentara. Luar biasa cita-cita memang. Tapi tanpa dia sadari dia merusak tubuhnya.
lebih banyak keluhan-keluhan, lebih banyak hal-hal negatif. Saya sangat sedih, saya tidak tahu siapa yang membuat akun yang sangat-sangat buruk. Dan saya tahu itu pasti orang Sesubangmuru. Entah Sesubangmuru, Hilibadal, Baluyu, tapi saya rasa itu adalah orang desa Sesubangmuru. Yang membuat akun seseorang dan banyak kata-kata makian di situ. Saya sangat sedih. Dan kalau itu orang Sesubangmuru, tentu orang Sesubangmuru adalah orang Kristen. Iya kan? Sudah menerima Tuhan. Tetapi kenapa tega membuat akun palsu? Menghina-hina seseorang. Ya Bapak ini mungkin tahu, sudah pernah melihat itu. Saya berharap kalau sudah berteman dengan orang itu, hapus pertemanan, putuskan saja, jangan berteman dengan akun palsu. Apalagi orang yang suka menyebarkan kebohongan. Banyak hal yang tidak membangun di dunia Facebook, Bapak Ibu. Banyak hal yang merusak. Kita masih berada di dalam tubuh ini, kita mengalami tekanan-tekanan. Kita rindu keluar dari tubuh ini, lepas dari keluhan-keluhan ini, lepas dari, atau kita mau berpakaian, kita mau meninggalkan kemah ini, kita merindukan kediaman surgawi. Itu yang Paulus katakan. Ada kerinduan, dan sekaligus karena ada kerinduan itu, itulah yang membuat Paulus, sekalipun dia mengalami tekanan, sekalipun dia mengalami himpitan, sekalipun dia mengalami banyak keluhan, tapi itu yang membuat dia tetap berdiri tegak. Tetap berdiri tegak. Karena dia percaya, kalau kita melihat di tulisannya yang lain, Paulus berkata, kalau aku hidup, hidupku adalah untuk Kristus. Kalau aku mati, hidupku, kematianku juga adalah untuk Kristus. Karena Paulus percaya bahwa di balik kehidupan ini ada yang sudah disediakan oleh Tuhan, dan itulah yang dirindukan. Dan saya rasa kita semua merindukan itu, walaupun kita tidak ingin cepat ke sana, tidak ingin cepat-cepat ke sana. Kalau ditanya sekarang siapa yang rindu surga, siapa yang mau tempatnya surga, saya percaya kita ini semua angkat tangan. Tapi ketika ditanya siapa yang hari ini mau berangkat duluan, sekalipun sedang ambil kesulitan, agak kehuludan, tapi sebatang kembali itu, ya kan? Dia sangat terbang begitu, kan? Lu masih tanya Tuhan itu. Tetapi terlepas apakah memang omasi kita atau belum omasi kita, ihale kita saat udahnya. Tapi pertanyaannya ketika tiba waktunya itu, ketika kita tiba waktunya meninggalkan dunia ini, apakah surgawi itu menjadi tempat kita? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita di dalam tubuh ini kita mengalami kelemahan, itulah yang Tuhan sudah tahu, bahwa kita menderita. Tetapi di dalam penderitaan kita itu, di dalam pergumulan kita itu, Allah memberikan Roh-Nya yang kudus. Itu yang dikatakan di ayat 5. Allah menyediakan Roh Kudus, itulah yang membuat kita bisa tetap teguh, bisa tetap kokoh, sekalipun banyak pergumulan hidup, banyak janji-janji Tuhan kepada kamu, hai anak muda. Jangan kamu ragu akan masa depanmu. Tuhan sudah berjanji bahwa masa depan itu sungguh ada. Itu yang kita percaya. Masa
Walaupun kita tahu bahwa babi sering sekali mati. Apa yang membuat kita masih tetap setia menanam atau menabur benih? Karena kita percaya bahwa Tuhan memberkati setiap pekerjaan kita. Ketika kita menanam, ketika kita menabur, kita percaya bahwa kita pasti akan menuai. Itulah percaya. Demikian juga dengan anak-anak muda. Ketika kamu percaya bahwa masa depan itu sungguh ada, persiapkan dirimu. Jangan rusak tubuhmu ini. Jangan rusak dengan hal-hal yang buruk. Jangan rusak dengan terlalu lama begadang. Bang Roma sudah mengingatkan, begadang, jangan begadang. Coba nanti kamu lihat di Google, apa manfaat begadang? Dia pasti akan memberitahukan ke kamu bahwa tidak ada manfaat baik dari begadang. Kalau kita melihat status-status Bapak atau Pak Pendeta selalu memperhatikan status-status anak muda. Ada jam 1 malam, jam 2 malam mengupdate status. Itu artinya apa? Artinya kamu belum tidur sampai jam 2. Masih main HP terus. Lalu apa yang kamu akan tuai dengan itu? Tanpa kamu sadari, kamu sedang menabung penyakit. Tidurlah cepat-cepat dan bangunlah cepat-cepat. Persiapkan dirimu. Lebih baik kamu banyak membaca buku dan segala macam. Karena masa depan yang baik itu hanya bagi orang yang telah mempersiapkan diri. Ada satu ilustrasi yang sangat menarik saya dan memberkati saya, Bapak Ibu. Ada orang yang sedang berdoa, 2 orang mereka berdoa. Di daerah itu sedang musim kemarau, lalu mereka berdoa. Doa mereka sama. Tuhan, berikan kami hujan. Pertanyaannya, kepada siapa Tuhan berikan hujan? Yang satu, ketika dia berdoa, Tuhan berikan saya hujan. Lalu setelah itu dia mengambil cangkul dan dia mulai bekerja. Yang satu berdoa, Tuhan berikan saya hujan. Lalu dia duduk menunggu hujan turun. Pertanyaannya, kepada siapa Tuhan kasih hujan? Pasti kita berkata kepada yang sudah pergi bekerja. Tidak. Sama-sama Tuhan kasih. Amin. Tuhan kasih kepada orang yang sudah memulai bekerja. Tuhan juga kasih hujan kepada orang yang belum memulai bekerja. Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah, siapa yang mendapatkan manfaat dari hujan? Yang mendapatkan manfaat dari hujan adalah orang yang sudah memulai bekerja. Bisa saja ketika hujan turun, orang yang belum memulai bekerja, yang dia lakukan dia berselimut. Dia bilang, wah, ini enak sekali. Apalagi di saat cuaca lagi panas ini, kadang-kadang kita merindukan hujan. Coba malam-malam kalau turun hujan, enak sekali tidurnya. Tapi orang yang sudah mempersiapkan, dia sudah mulai mencangkul, itulah yang akan mendapatkan manfaat daripada hujan itu. Dalam menjalani hidup ini, betul kita lemah, betul tubuh kita ini sakit, betul kita mengalami pergumulan, penderitaan dan segala macam. Tapi Tuhan memberikan kita Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan menjalani kehidupan ini. Amin. Tuhan memberikan kita Roh Kudus, Dia menguatkan kita. Anak-anak muda, jangan ragu, persiapkan masa depanmu. Ketika saat ini kamu sedang di bangku sekolah, persiapkan masa depanmu, belajar sungguh-sungguh. Karena ke depan ini, hanya orang-orang yang sudah mempersiapkan dirilah yang bisa dipakai di negeri ini. Kalau kita melihat YouTube dan segala macam, kita sering mendengar Indonesia Emas 2045.
Dan siapa kira-kira yang akan mengisi itu semua? Hanya orang-orang yang sudah mempersiapkan dirinya. Dan Allah memberikan Roh Kudus kepada semua orang. Kepada kita yang ada di sini, Allah telah memberikan kita Roh Kudus. Itulah memberikan kita hikmat dan mengajari kita apa yang kita lakukan. Tema kita adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ada peta di situ, peta Pulau Nias. Ini penting kita memahami siapa kita di Nias ini. Siapa kita yang telah percaya ini. Percaya, Bapak Ibu, adalah menerima dengan terang-terangan rencana keselamatan Allah seperti yang dinyatakan melalui Injil, bahwa Yesus Kristus, Dia telah menjelma menjadi manusia, bahwa Yesus Kristus telah mati bagi kita. Itulah percaya. Yohanes pasal 3:16 berkata, mari kita baca secara bersama-sama, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah begitu mengasihi dunia ini, dan Dia mau setiap orang percaya kepadanya agar beroleh hidup yang kekal. Jadi ini kabar baiknya. Allah mau setiap orang itu beroleh hidup yang kekal. Perhatikan Nias dalam peta dunia. Bapak Ibu, kalau kita melihat peta dunia, Nias ini tidak kelihatan. Nias ini tidak kelihatan. Tetapi ingat apa yang dikatakan di Yohanes pasal 3:16. Allah begitu mengasihi dunia ini, yang di dalamnya itu ada Nias, walaupun tidak kelihatan dalam peta dunia. Tapi apa yang terjadi? 159 tahun yang lalu, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada Nias dengan Dia mengirimkan misionaris ke Nias, sehingga saya mendengarkan tentang Kristus, sehingga Bapak dan Ibu menjadi Kristen. Itu adalah karena kasih Allah. Sekalipun Nias tidak kelihatan dalam peta dunia, tetapi bagi Allah, Nias ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Mari kita melihat perjalanan para misi. Kalau Bapak Ibu membaca buku Salib dan Anduk yang ditulis oleh Pendeta Tuboni dan juga oleh Hume, di situ kita melihat bagaimana perjalanan misi di Nias ini. Apa peta di atas ini? Yang paling ujung itu adalah Jerman. Coba lihat betapa jauhnya Jerman ke Indonesia. Pada saat itu yang dilihat oleh Jerman hanya Kalimantan dan Sumatera. Nias masih belum kelihatan. Nias masih belum kelihatan. Jerman mengirim utusan misi ke Kalimantan dan juga mengirim utusan misi di Tanah Batak. Disitulah Tuan Nomensen di Tanah Batak. Tuan Deninger itu dikirim di Kalimantan. Nias belum masuk dalam daftar. Tapi dengan rencana Tuhan yang luar biasa, terjadi sesuatu di Kalimantan. Akhirnya Tuan Deninger melarikan diri dan dia pergi ke Padang. Dan ini bukan suatu hal yang kebetulan. Di Padang dia bertemu dengan orang-orang Nias. Dan pada tahun itu ada ribuan orang Nias di Padang. Dan di situ dia mengenal Nias. Sebenarnya dia mau dikirim ke Tanah Batak, tapi dia berkata kepada RMG, saya mau ke Nias. Saya telah bertemu satu
mendengarkan firman Tuhan. Dan dia tidak setuju. Tapi karena Allah telah menaruh visi yang luar biasa di hati Denninger, akhirnya dia mengambil keputusan. Daripada dia ke Nias. Lihat perjalanan itu Bapak Ibu. Kalau tadi Nias tidak kelihatan di dalam peta, tapi ternyata di mata Tuhan, Nias ini sangat berharga. Kita ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan kita merasa berkecil hati, oh kami ada di Nias. Kalau sekarang dalam bahasa-bahasa politik, Nias ini terlebih Nias Barat disebut berada dalam wilayah dengan kemiskinan ekstrim. Se-ekstrim apapun keadaan kita, kemiskinan yang kita alami, tapi Tuhan menyayangi kita. Itulah yang membuat kita saat ini telah menjadi orang percaya, Bapak Ibu. Sekali lagi perhatikan Nias dalam peta dunia, tidak nampak. Siapakah kita ini di hadapan Tuhan? Siapa kita ini? Kita yang tidak ada apa-apanya yang telah ditebus. 2 minggu lalu dalam khotbah kita diingatkan bahwa hidup kita itu ibaratnya bencana tanah liat. Tidak ada apa-apa. Bencana tanah liat itu mudah retak, rapuh. Ketika mengalami tekanan sedikit rapuh. Tetapi sekarang kita telah berbeda. Amin. Apa yang membuat kita berbeda? Apa yang membuat tanah liat itu berharga? Yang membuat tanah liat itu berharga adalah apa yang ada di dalamnya. Apa yang ada di dalam tanah liat itu? Coba kalau emas semua yang ada di dalamnya, luar biasa. Itu sangat-sangat berharga. Tapi coba kalau yang lain yang ada di dalam tanah liat itu. Yang ada di dalam tanah liat itu contohnya sampah. Apa yang terjadi? Bencana itu tidak ada harga. Jadi yang membuat kita itu berharga adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita ini. Apa itu? Di dalam diri kita ini Tuhan telah taruhkan rohnya, roh yang kudus. Allah ada di dalam kita. Jadi dirimu itu adalah sangat berharga. Dirimu itu sangat berharga. Jangan merusak dirimu itu. Anak-anak muda, jangan rusak dirimu. Dirimu itu adalah bait Allah. Jangan rusak, jangan hancurkan. Di dalam dirimu itu ada roh Allah. Tapi apa yang membuat roh itu tidak kelihatan? Karena terlalu banyak hal-hal yang tidak baik yang telah kita simpan di dalam. Saya sering mengilustrasikan hati kita ini seperti gudang. Gudang. Biasanya yang banyak di dalam gudang adalah barang-barang rongsokan. Barang-barang yang tidak berguna. Walaupun ada 1-2 barang berharga di situ, tetapi karena yang lebih banyak adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang kotor, akhirnya orang tidak senang datang ke gudang. Kalau Natal kita sering bernyanyi, Hei Yesus, mau kayak gimana kami tak itu? Tak mengundang Tuhan masuk karena ada nyanyian, mau kayak itu musuh rao. Tapi coba bayangkan, ketika yang ada di dalam hati ini adalah sesuatu yang buruk, yang tidak baik, yang telah kita simpan di dalam hati. Apakah Yesus mau masuk? Tentu tidak. Ketika kita menyadari bahwa di dalam kita itu ada roh, dan kita itu sangat berharga, kita ini telah ditebus, maka Bapak Ibu yang kekasih, kita harus hidup secara bertanggung jawab. Mari kita baca Pengkhotbah pasal 11 ayat 9, 1, 2, 3.
bersukaryalah ini ibu, lakukan apa yang kamu mau. Tetapi ingat, setiap yang kamu lakukan itu tadi di ayat 10. Kita akan dibawa di penghakiman. Kita akan dihakimi. Kita akan dihakimi. Memang betul, Yesus telah menebus kita. Dan Dia akan menjadi pembela kita. Tetapi apa jadinya ketika kita sudah menyadari bahwa kita telah ditebus, tetapi kita masih hidup dalam kehidupan kita yang lama? Kira-kira apa yang Yesus katakan nantinya? Jangan-jangan seperti kisah ketika ada 5 perempuan yang sudah mengisi minyak, ada 5 perempuan yang belum mengisi minyak. Ketika mereka sedang menunggu mempelai datang. Akhirnya apa yang dikatakan oleh yang punya pesta atau mempelai? Saya tidak tahu siapa kamu. Betul, saya telah menebus kamu, tetapi saya tidak tahu siapa kamu. Kenapa? Karena di dalam hidup kita tidak hidup seturut dengan nilai-nilai Kristiani. Saya sedih, masih banyak di antara warga jemaat kita, mohon maaf bapak-bapak, masih mengharapkan hidupnya dari judi online, dari togel. Dan ternyata bukan hanya bapak-bapak, banyak juga ibu-ibu yang membeli. Banyak ibu-ibu yang membeli judi. Bertobatlah. Tidak akan ada kekayaan di dalam judi online yang ianya hanya akan membuat kamu sengsara, yang ianya hanya akan membuat kamu tidak bisa menyekolahkan anak-anakmu. Lebay-lebay lu sering itu tak apa kalau isofu ke dadanya memelangi. Ini dikatakannya di dalam ayat hafalan sangat jelas itu. Kita baca walaupun masih belum berakhir. 1, 2, 3. Sebab kita semua kita semua akan dibawa ke penghakiman. Dan ketika Yesus nanti bertanya bagaimana kamu menjalani hidupmu, bagaimana kamu memberikan kebutuhan keluargamu, bagaimana kamu sebagai ayah, sudahkah kamu menjadi ayah yang baik bagi anak-anakmu? Bagaimana kamu sebagai ibu, sudahkah kamu menjadi ibu yang baik bagi anak-anakmu? Sebagai suami, sudahkah kamu menjadi suami yang bertanggung jawab kepada istrimu? Sebagai istri, sudahkah kamu menjadi istri yang bertanggung jawab kepada suamimu? Sebagai orang-orang Kristen, sudahkah kamu bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Firman Tuhan berkata, "Miohale bani a gel bagi bele kami." Sudahkah kamu bekerja dengan baik? Tuhan telah memberikan kamu tanah. Sudahkah tanah itu kamu olah dengan baik? Tuhan telah memberikan kamu tubuh yang sehat. Sudahkah tubuh ini kamu jaga dengan baik? Anak-anak muda, banyak sekali tawaran-tawaran yang menggoda, menggiurkan. Jangan pernah merusak tubuhmu. Tubuhmu itu adalah milik Allah. Hentikan sekarang, jangan merokok. Itu hanya akan merusak tubuhmu. Jangan coba-coba memakai narkoba. Itu hanya akan merusak masa depanmu. Demikian juga dengan perempuan. Marilah kita menjaga hidup ini. Marilah hidup kita ini menjadi kemuliaan Tuhan. Karena hidup ini adalah kesempatan untuk kita menjadi berkat bagi sesama kita. Nats hafalan kita baca sekali lagi 1, 2, 3. Sebab kita semua harus
Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan